Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman kita bakal membahas kira-kira kapan sih kita bisa melihat altcoin untuk kembali mendapatkan momentum bullish. Apa clue yang harus kita lihat supaya kita bisa lebih confidence menyatakan bahwa ada potensi altcoin akan mendapatkan bullish rally. Kita bakalan bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, untuk teman-teman yang sudah merupakan investor lama di cryptocurrency, harusnya sudah tahu bahwa salah satu hal yang bisa menjadi sebuah acuan bagi kita untuk menentukan apakah altcoin performanya bakalan baik atau tidak, itu adalah Ethereum. Karena sampai dengan detik ini pun, Ethereum menjadi altcoin dengan market cap paling besar. So, sedikit banyak, sentimen altcoin itu akan masih tetap dipengaruhi oleh pergerakan harga Ethereum. Ketika Ethereum performanya bisa baik selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, biasanya altcoin yang lain itu juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga akan sangat penting bagi kita untuk melakukan analisa terhadap chartnya Ethereum untuk kita bisa melihat bagaimana dan apa yang perlu kita lihat sebelum kita bisa memastikan atau at least memperbesar persentase bahwa altcoin akan segera mendapatkan rally atau momentum bullish. Nah, video hari ini teman-teman itu disponsori oleh Huobi. Jadi ini bukan satu platform yang baru saya mention, karena beberapa kali sebelumnya sudah pernah saya mention. Nah, Huobi merupakan salah satu platform trading yang saya pakai dan mereka menyediakan leverage hingga 500x. Itu adalah salah satu kelebihannya, teman-teman. Karena mungkin di centralized exchange lain, kalian akan sangat sulit untuk menemukan yang menyediakan leverage hingga lebih dari 125x. Maksimum menurut saya hanya ada di angka 125. Tetapi di Huobi, leverage yang bisa kalian gunakan itu bisa sampai 500x. Dan mereka menyediakan lebih dari 40 pair yang bisa teman-teman tradingkan di sini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat sekilas untuk websitenya sendiri, mereka juga sudah menyediakan aplikasi yang bisa kalian download baik melalui Google Play Store maupun App Store. Jadi teman-teman bisa akses ini melalui website maupun aplikasi di handphone kalian. Kalian bisa langsung aja download, tinggal search aja. Kalian pakai Android maupun Apple, itu sama-sama sudah ada aplikasi Huobi. Nah, aplikasi Huobi intinya teman-teman sederhananya adalah sebuah platform trading yang mengintegrasikan AI ke dalamnya. Di mana teman-teman akan bisa dibantu oleh AI dalam melakukan beberapa hal yang mungkin di tempat lain tidak bisa kalian temukan. Di sini, teman-teman akan dibantu analisa menggunakan AI agent. Teman-teman juga bisa membuat trading plan menggunakan AI-nya. Mereka juga akan memberikan analisa terhadap performa trading kalian menggunakan AI. Jadi banyak sekali hal yang bisa kalian manfaatkan di sini yang menurut saya akan sangat membantu ya, terutama untuk teman-teman yang merupakan traders. Nah, kalau ternyata nanti teman-teman tertarik untuk mencoba trading di Huobi, kebetulan saya juga mempunyai kode referral yang bisa kalian gunakan, yang dimana teman-teman akan mendapatkan extra rebate sebesar 150 USDT. Yang harusnya teman-teman cuma mendapat 100 USDT, kalau teman-teman menggunakan kode referral Hansen Law, maka kalian tinggal klik terapkan kode, otomatis di sini teman-teman akan mendapatkan total voucher rebate sebesar 250 USDT. Rebate ini bisa teman-teman gunakan untuk menahan floating loss gitu ya, dan profitnya tentunya bisa teman-teman withdraw nantinya. Jadi menurut saya ini akan sangat-sangat membantu, terutama untuk teman-teman yang masih merupakan newbie. Ketika ada loss, itu bisa dihandle oleh voucher rebate ini. Jadi pastikan kalau kalian daftar, pakailah kode referral Hansen Law untuk mendapatkan voucher rebate sebesar 250 USDT. Nah teman-teman, kita bakalan bahas dulu Ethereum, ya kan? Sebelum kita bahas lebih lanjut apa sebenarnya fitur-fitur yang ditawarkan oleh Huobi. Nah, satu hal yang bisa kita lihat terjadi ke Ethereum selama mungkin 1-2 minggu terakhir adalah sebuah konsolidasi
dari area range 1470-an sampai ke kurang lebih area 1680-an, teman-teman. Nah, sampai dengan saat ini memang harus kita akui bahwa belum ada satupun hal yang bisa membuat saya dengan confidence menyatakan bahwa oke, ada potensi Ethereum telah berada di local bottom dan kita akan mendapatkan rally dari sini. Karena yang kita dapatkan untuk sekarang hanya adalah sebuah konsolidasi setelah pembentukan lower low baru. Jadi secara teori pun menurut saya belum ada satupun yang bisa mengindikasikan bahwa Ethereum sekarang bersiap untuk mendapatkan momentum bullish. Nah, satu hal yang mungkin bisa mengubah hal tersebut adalah jika kita berhasil untuk melihat Ethereum clear dari area major resistance, maka itu bisa menjadi sebuah pertanda yang baik. Area major resistance kalau teman-teman lihat di Ethereum itu berada di kurang lebih area 1680-an sampai ke kurang lebih area 1774. Ini akan menjadi area yang menurut saya cukup krusial untuk mampu direclaim oleh Ethereum. Sebelum kita melakukan hal tersebut, sebelum kita berhasil reclaim di atas area tersebut, maka semua konsolidasi yang kita lihat di sini harus kita asumsikan masih adalah sekedar bearish retest. Oke? Nah, terakhir kali ketika kita lakukan update untuk Ethereum, saya sudah sampaikan bahwa saya justru condong ke arah bearish di Ethereum. Kenapa? Karena kita telah berhasil untuk breakdown dari major trendline dan semua yang kita lihat di sini hanya kemungkinan adalah bearish retest. Itu adalah update kita terakhir dan kita berpotensi untuk membentuk lower low baru. Nah, itulah yang sudah proses kita lihat terjadi, teman-teman, sehingga ketika Ethereum mendapatkan lower lows baru seperti ini, kita juga tidak bisa pungkiri altcoin lainnya juga ikutan mendapatkan sell off. Nah, sekali lagi, akan sangat penting bagi kita untuk bisa melihat Ethereum start mengalami recovery yang signifikan sebelum kita expect altcoin lainnya juga melakukan hal yang sama. Nah, satu hal tentunya yang juga bisa mempengaruhi pergerakan Ethereum adalah bagaimana pergerakan Bitcoin sendiri. Nah, untuk sementara waktu, saya secara pribadi memang bias saya untuk midterm di Bitcoin adalah bullish dan saya expect 90-91 ribu itu adalah menjadi target berikutnya untuk Bitcoin. Jadi, berangkat dari pengetahuan tersebut teman-teman, maka sebenarnya short term saya juga cenderung sedikit ke arah bullish untuk Ethereum. Tetapi pertanyaannya, bullish movement-nya itu bisa sampai ke area mana? Itu kan yang mungkin akan kita harus buktikan nanti, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita hanya sekedar mendapatkan retest ke area ini pada saat Bitcoin hit ke area 90-91 ribu, maka saya tidak akan terlalu happy gitu ya. Karena selama kita masih berada di bawah area 1760-an, maka saya masih expect ini hanya sekedar bearish retest. Yang artinya masih ada potensi kita untuk membentuk yang namanya lower low baru. Atau at least kita akan mendapatkan rejection untuk mencoba sekarang membentuk yang namanya higher low. Oke? Which is tentunya adalah sebuah sign yang cukup positif. Tetapi intinya selama area ini belum berhasil kita clear, maka kita masih belum boleh terlalu agresif untuk masuk ke posisi menurut saya, terutama untuk teman-teman yang merupakan traders. Nah, ketika kita telah berhasil untuk clear di atas area tersebut, terlebih lagi kalau kita berhasil clear di atas 1833 di sini, yang menurut saya merupakan area lower high terakhir, karena kita di sini kan berhasil membentuk lower low baru ya teman-teman. Ini adalah high-nya, low-nya, ini adalah higher low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya kan? Jadi ada strukturnya. Nah, kalau kita berhasil untuk clear di atas area 1833, maka ada beberapa hal yang terjadi secara sekaligus. Pertama, kita telah berhasil untuk reclaim kembali dari area major resistance yang kemungkinan akan kita flip kembali menjadi area support. Yang kedua, secara teori juga struktur bearishnya telah berhasil kita break dan ada potensi kita akan flip menjadi area bullish. Oke? Dan dari sini pun sebenarnya kalau teman-teman baru building position dari sini itu sangat tidak terlambat teman-teman. Kalau kalian memang menjadi seorang trader yang cenderung konservatif. Ya kan? Karena toh kalau misalnya kita memang akan mendapatkan struktur bullish selama beberapa bulan ke depan,
maka at least kita bisa melihat Ethereum mungkin akan hit ke angka 2100, 2200 itu minimum. Kalau itu berhasil kita clear, kita bisa bicara sampai kurang lebih area 2500 atau bahkan 3000 dolar. Jadi risk to reward ratio dari kurang lebih area ini itu masih cukup besar. Jadi kalau teman-teman yang merupakan konservatif trader, tidak ada alasan bagi kalian untuk terlalu agresif sekarang menurut saya. Nah, sebelum kita lanjutkan Ethereum, teman-teman, saya pengen lanjutkan dulu apa yang bisa dilakukan oleh platform Huobi di sini. Nah, selain teman-teman bisa mendapatkan rebate sebesar 250 USDT tadi saya sempat mention bahwa ada beberapa fitur sekaligus yang bisa teman-teman manfaatkan ketika kalian menggunakan platform Huobi ini, karena mereka sudah mengintegrasikan ke AI. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan lakukan login dulu. Nah, ini adalah tampilan setelah kita melakukan login ya, teman-teman. Saya sudah melakukan perdagangan ya kurang lebih 30-an trade harusnya kurang lebih. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mencapai 50 trade di sini, secara otomatis teman-teman nanti akan bisa mendapatkan analisa dari perdagangan kalian selama 50 trade tersebut. Itu akan menggunakan AI juga, sehingga teman-teman bisa mendapatkan statistiknya. Kira-kira bagaimana nih performa trading kalian, apa yang kurang, apa yang bagus, itu semuanya bisa kalian temukan di sana. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mengatur take profit maupun stop loss-nya menggunakan AI. Tapi fitur utamanya bukan di situ, teman-teman. Fitur utamanya ada di tab Agent AI di sini. Di mana teman-teman akan bisa mendapatkan berbagai pilihan AI avatar yang akan memberikan teman-teman analisa. Sekaligus, kalau teman-teman memilih avatar yang bernama Ibu di sini, itu juga sudah ada fitur yang namanya auto trade atau perdagangan otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada berbagai AI avatar yang bisa kalian pilih ya. Yang terbaru itu namanya Elon Musk gitu ya. Dan masing-masing dari AI avatar ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu sudah dijelaskan dengan rinci di sini. Ya kan? Dan disimpulkan di bawah. Dimana kalau kalian memilih yang Elon Musk, itu adalah yang resikonya sedang dan dia hanya trade rocket coins dan ini untuk jangka menengah. Sedangkan kalau teman-teman misalnya pilih yang Don't Alt, ini resikonya rendah, dia hanya pilih altcoin yang terbaik, tapi ini cenderung untuk ke jangka panjang. Ibu juga sama, jangka panjang, resiko rendah, tapi hanya untuk Bitcoin saja analisanya. Sedangkan kalau kalian mau yang lebih high risk, kalian mungkin bisa melihat ke MC Well. Karena di sini dia jangka pendek, dan dia trade semua aset, tentunya resikonya tinggi. Dan kalian bisa lihat dah, ada banyak deh. Pokoknya pilihan-pilihan AI avatar yang bisa kalian pilih. Ya kan? Nah, saya ambil contoh kalau misalnya teman-teman pakai Don't Alt gitu kan. Pilih Don't Alt. Maka teman-teman akan langsung disajikan satu analisa terbaru. Ini adalah analisa 3 jam yang lalu untuk XRP. Nah, ini saya tidak sempat eksekusi, tapi entry-nya tadi di 2,07 teman-teman. Dan kalau sudah sempat masuk, harusnya sekarang sudah dalam keadaan floating profit. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya mempunyai analisa yang sama gitu ya. Kalian bisa langsung eksekusi trade-nya di sini. Ya kan? Kalian bisa atur dulu leverage-nya mau berapa. Oke, kalian mau atur margin-nya berapa. Kemudian TPSL-nya mau berapa. Misalnya 20%, TP, SL 10%. Nah, itu semuanya bisa kalian set di sini. Jadi tidak perlu kalian capek-capek hitung lagi, semuanya bisa langsung kalian lakukan di sini. Nah, kalau kalian tidak tertarik dengan analisa XRP misalnya, kalian bisa klik lewati. Maka nanti akan ada analisa lain lagi. Tapi kebetulan 4 jam yang lalu juga analisanya XRP. XRP lagi, dan kemudian ada Ethereum. Ini adalah analisa 11 menit yang lalu. Alasannya kenapa, ini ada dijelaskan di sini. Nah, tentunya teman-teman, ini hanya tools gitu ya, alat untuk membantu kalian dalam melakukan analisa. Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman tambahkan analisa sendiri, kalau kalian setuju dan klop dengan analisanya si Don't Alt misalnya, maka kalian bisa eksekusi di sini. Katakanlah ini saya coba aja ya, jumlahnya 1 USDT misalnya. Dan leverage-nya 5x. Kalau saya setuju, saya tinggal klik di sini sudah buka long. Ya kan? Maka nanti akan langsung muncul di terminal, teman-teman. Ini adalah trade yang sedang terbuka. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memang percaya banget dengan analisanya Don't Alt, kalian juga bisa melakukan yang namanya perdagangan otomatis. Dan di sini, setiap kali ada analisa baru yang muncul, otomatis akan tereksekusi, teman-teman. Jadi kalian tidak akan ketinggalan sinyalnya, dan setiap kali ada sinyal baru, itu langsung otomatis akan dieksekusi. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau yang terlalu high risk dalam melakukan auto trade, mungkin kalian bisa masuk ke si Ibu ini.
Karena si ibu ini dia hanya trade di BTC yang kita tahu volatilitasnya tidak terlalu tinggi dan ini lebih cenderung untuk jangka panjang. Nah, kalau misalnya kalian pilih ibu dan mengaktifkan perdagangan otomatis gitu kan, maka ini ada penjelasan nih. Perdagangan otomatis secara otomatis membuka perdagangan dengan teman pilihanmu. Pilih saldo, mulai perdagangan otomatis dan lanjutkan aktivitas harianmu. Kalian klik mulai auto trading di sini. Dan secara otomatis nantinya mereka akan mencarikan trade setup yang baik dan kemudian dieksekusi. Tapi tentunya ini harus kalian lakukan trial and error ya teman-teman. Kalian jangan langsung memakai leverage dan posisi yang besar dalam melakukan perdagangan otomatis karena kita belum tahu performanya seperti apa. Gitu ya. Jadi ini juga saya akan coba aktifkan selama kurang lebih beberapa waktu dan kita bakalan lihat hasilnya nanti. Nah, tetapi teman-teman, kita bakalan lanjut dulu untuk pembahasan Ethereum tadi. Jadi, ini adalah posisi yang kita buka barusan ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja, bukan saya mau long gitu ya, tapi saya hanya contohin saja di sini. Jadi ini kita coba close dulu saja, oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Kalau untuk short term banget, saya bisa katakan bahwa Ethereum memang so far mengikuti persis pergerakannya Bitcoin. Dan kalau Bitcoin memang akan melanjutkan ke area 90-91, maka saya expect minimum Ethereum bakalan hit ke kurang lebih area 1.684 dolar. Oke. Nah, kalau itu bisa berhasil kita clear, maka kita bisa nge-retest lagi ke kurang lebih area 1.700. Itu akan menjadi area di mana kita akan start lagi hit ke area major resistance. Nah, kalau misalnya kita melihat Bitcoin sell off, maka kalian juga jangan kaget kalau rupanya Ethereum masih belum menemukan bottom dan masih akan hit ke area lower low terakhir di area 1.400 kurang lebih atau bahkan membentuk lower low baru. Nah, kalau kita berbicara soal area major support berikutnya, maka saya bisa katakan kurang lebih area 1370-an. Ini sebenarnya udah sempat kita hit ya. Ya kurang lebih area itu. Nah, kalau itu berhasil kita clear teman-teman, area berikutnya yang bisa menjadi support itu 1260-an. And then tentunya area 1000 dolar. Oke, jadi ini akan menjadi area target berikutnya yang mungkin bisa di-hit oleh Ethereum jika memang ternyata Bitcoin masih akan membentuk lower low baru tidak sesuai dengan analisa kita yang bullish. Oke, jadi itu yang mau saya sampaikan untuk Ethereum teman-teman yang semoga bisa membantu kalian dalam menentukan apa yang harus kalian lakukan berikutnya in terms of mungkin portofolio kalian di spot atau tradingan kalian. Nah, ini kebetulan udah ada posisi yang terbuka nih teman-teman. Ini di Bitcoin, kalau kalian lihat ini adalah auto trade. Jadi kita sudah aktifkan tadi auto trade-nya dan sekarang sudah ada satu trade yang masuk. Nah, setelah saya membuka auto trading dari AI avatar ibu ini, saya menunggu sekitar 30-45 menit dan ini adalah hasil sementara dari auto trading yang telah terlaksana selama 45 menit tersebut. Dia secara otomatis membuka berbagai posisi yang ada di sini. Dan sekali lagi teman-teman, ini tentunya adalah sebuah fitur yang harus teman-teman jadikan sebagai tools tambahan saja. Nah, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk melakukan auto trading, sangat saya sarankan untuk kalian melakukan trial and error dulu. Kalian pastikan dulu bahwa auto trading ini bisa profitable dengan menggunakan margin yang kecil, sehingga ketika nanti kalian sudah config atau yakin lah gitu ya terhadap performa yang dibuat oleh avatar AI ini, baru kalian mungkin sedikit demi sedikit bisa menaikkan marginnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai dan tidak lagi ingin melakukan auto trading, kalian tinggal klik saja hentikan auto trading di sini. Dan kalian juga bisa sekaligus untuk menutup posisinya, atau kalau misalnya tidak mau, kalian cukup tinggal klik hentikan auto trading di sini. Dan secara otomatis nanti akan semua posisinya terpindahkan ke terminal di sini. Dan di sini menariknya teman-teman, kalau kalian membuka beberapa posisi sekaligus, meskipun kalau kalian long ya. Kalau di exchange lain kan kalau kalian long beberapa kali itu akan disatukan ke dalam satu posisi. Sedangkan kalau di Huobi ini kelebihannya adalah kalian bisa menutup posisi itu satu persatu, jadi terpisah. Tapi kalau mau sekaligus pun di sini sudah disediakan tutup semua ya. Kalau kalian mau tutup satu saja misalnya, kalian juga bisa lakukan dengan cara manual. Kita aja klik tutup di sini.
Nah, kalau misalnya kalian pengen tutup semua, kalian bisa langsung aja scroll ke bawah dan klik tutup semua di sini. Dan otomatis semua posisi yang sedang terbuka sekarang akan langsung ditutup. Jadi sekali lagi teman-teman, pastikan kalau misalnya kalian tertarik untuk menggunakan Walby sebagai salah satu platform trading kalian, maka kalian harus bergabung dengan menggunakan kode referral saya di Hansen Law di sini. Kalian tinggal klik saja, terapkan kode, and then kalian akan mendapatkan rebate sebesar 250 USDT dari yang harusnya 100. Oke, link untuk masuk ke website Wellbe-nya juga sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.